Halo teman-teman, kembali lagi. Untuk tema yang seperti ini, jangan dipikir ini gampang ya. Ini susah teman-teman, bikinnya ini susah. Kenapa saya bilang susah? Walaupun terlihat gampang, simpel aja nih kayaknya, tinggal disusun batu, kemudian kasih tanaman yang ngarpet. Ini susah ya teman-teman, kalau spek kita atau peralatan kita itu kurang mumpuni, kurang sesuai dengan apa yang dibutuhkan tanaman untuk model-model atau tema konsep yang seperti ini. Ini namanya adalah tema Iwagumi. Kata dari Jepang yang artinya adalah formasi bebatuan. Tema Iwagumi ini dipopulerkan oleh Takashi Amano, biasa dibilang itu bapaknya aquascape modern ya teman-teman. Sekarang di video kali ini saya mau mencoba nih bagaimana kita ngakalin atau cari tengahnya lah, jalan tengah dengan spek yang biasa-biasa aja, yang spek rendah, tetapi kita bisa menghadirkan konsep atau tema yang seperti ini. Simple kan, tetapi tanaman juga bisa ngarpet. Oke, kita siapkan dulu batu. Nah, batu di sini saya menggunakan batu lapa aja. Batu lapa ini saya kumpulkan, jadi sebenarnya batu ini kecil-kecil tapi digabung, dilem, dijadikan bentuknya yang besar seperti ini ya, untuk saya taruh di sebelah kanan. Begitu juga untuk yang di sebelah kirinya, dan batu ini kita siapkan di luar dulu, jadi dilem-lem di luar dari akuarium. Kemudian kita siapkan akuarium. Untuk filternya kita gunakan jenis under gravel aja. Kita pasangkan papan under gravel, kemudian pasang slopnya dengan mesin power head di sebelah kiri ya. Kita tutup dengan kapas, kemudian tutup lagi dengan pasir malang yang agak kasar yang dicuci sebelumnya. Nah, ini kita jadikan sebagai rumah bakteri. Baik, kita lanjut untuk memasukkan batu yang besar itu di sebelah kanan, kemudian batu yang agak kecil itu di sebelah kiri. Nah, disinilah biasanya kalau kita bikin aquascape itu santai teman-teman, santai aja, gak usah terburu-buru. Setelah saya lihat-lihat, akhirnya saya berubah pikiran ya. Mesin yang ada di sebelah kiri itu terlihat dari depan. Saya pikir ini agak kurang estetis ya, kelihatan spek atau kelihatan peralatan dari depan. Mestinya ini ditaruhnya di sebelah kanan. Nah, sebelum terlanjur basah teman-teman, jadi saya rubahlah dengan cepat untuk mengganti posisi power head itu di sebelah kanan. Nah, kalau seperti ini kan dia tertutup dengan batu besar. Kalau yang di sebelah kiri kelihatan. Kalau model seperti ini yang kelihatan kan cuman pipanya aja ya. Nah, ini pipa nanti buat arus di permukaan. Kemudian bagian yang belakang batu besar itu kita tumpuk lagi dengan pasir malang, begitu juga yang di sebelah kiri. Nah, kemudian lanjut teman-teman, kita lakukan proses cycling. Ini saya tekankan ya buat yang baru belajar membuat aquascape, jangan sampai ditinggal proses perendaman, proses cycling namanya. Terburu-buru, nggak sabar, hari ini beli, hari ini juga langsung jadi, nggak bisa seperti itu. Aquascape ada prosesnya, ada step by stepnya. Nah, bagian perendaman ini sangat penting sekali. Ini faktor keberhasilan kita. Kalau perendamannya lebih lama, lebih bagus, keberhasilannya pun persentasenya akan lebih besar. Baik, anggaplah ini saya sudah lakukan proses perendaman ya. Bagian pasir yang malang di depan ini saya tambahkan, saya ratakan ya. Nah, kita masuk ke penambahan tanaman. Tanaman yang kita gunakan, nah, biar hasilnya itu seperti tema Iwagumi, kan tanaman karpet ya. Kita gunakan aja moss weeping lokal ini. Jadi yang bagian substrat dasar pasir malang di bawah ini kita tutup aja dengan moss. Dengan cara kita tetesin dulu lem di atas pasir yang ada ini sedikit-sedikit, baru kita tempelkan. Seperti itu ya. Pokoknya bagian yang pasir malang ini kita tutup aja ya dengan moss weeping lokal sampai ke depan seperti ini. Nah, kan terlihat seperti ngarpet ya. Oke, begitu juga bagian sambungan-sambungan batu itu kita tutup juga dengan moss sedikit-sedikit ya. Nah, ini baik itu yang di sebelah kanan maupun yang di sebelah kiri. Terus kita tambahkan lagi tanaman yang kedua yaitu buce palandra. Buce palandra kita isi yang lubang-lubang ini teman-teman. Celah-celah batu ini kita isi dengan buce palandra. Terakhir untuk bagian yang di belakang batu, nah ini kita tambahkan dengan tanaman cryptocorin aja. Ya. Jadi 3 tanaman, ada moss weeping lokal, buce palandra, dan juga tanaman cryptocorin di sini. Nah, gimana? Kita perhatikan gimana nih, apakah sudah porsiannya tepat, sik juga ya, menarik. Nah, baru kita isi air ya, kita isi air pelan-pelan. Kalau misalnya dalam pengisian air ini ada masih keruh, itu bisa kita lakukan sambil diisi, sambil kita sedot, kita buang. Nanti ketemu sudah mulai jernih, baru kita isi sampai full teman-teman.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian perawatan. Yang pertama, dan ini yang paling utama, yaitu adalah masalah lampunya teman-teman. Tadi sudah kita setup ya, jadi lampu dari awal kita setup, itu usahakan stabil. Stabil ini seperti apa? 7-8 jam aja dia menyala. Atau seperti ini teman-teman, dia jangan sampai kurang dari 5 jam dan jangan juga sampai lebih dari 10 jam. Makanya kita ambil tengah-tengah, 7-8 jam aja dia menyala. Ini penting. Yang pertama dan yang paling utama, usahakan setelah selesai kita setup, lampu itu sudah stabil teman-teman. 1 hari pertama itu kita kuras dulu sebanyak 70% dari akuarium yang sudah kita setup. Ya, kita kuras aja 70%, kemudian nanti kita isi lagi. Hari yang ketiga itu kuras lagi teman-teman sebanyak 50%. Tapi ngurasnya ini nanti sambil kita buang juga kalau misalnya ada kotoran, ada daun yang busuk, atau umpamanya ada daun yang mati, atau sisa-sisa kotoran, pokoknya sambil dibuang juga ya. Itu sebanyak 50% di hari yang ketiga. Nah nanti 1 minggu berikutnya, 1 minggu mulai dari setup 1 minggu kan, itu kita kuras lagi sebanyak 50% teman-teman. Terus nanti setelah itu per seminggu sekali. Seminggu sekali kita ganti air 50%, seminggu sekali kita ganti air 50%, atau bisa juga setiap 3 hari, cuman cukup 30% aja. Nah ini ada 2 pilihan nih. Seminggu sekali itu 50%, atau bisa per 3 hari sekali itu cukup 30% aja. Nah ini kita lakukan berapa lama teman-teman? Usahakan kalau bisa 1 bulan pertama sampai 2 bulan itu kita lakukan seperti itu ya. Biasanya kalau kita bikin aquascape itu 1 atau 2 bulan pertama itu memang kita agak sedikit repot. Cuman nanti teman-teman kalau sudah dia berkoloni bakteri, berkembang biaknya bakteri di dalam akuarium kita, dialah yang akan mengambil peran. Dia yang mencoba membantu untuk mengurai segala amoniak yang ada di dalam akuarium kita. Itu nanti airnya bakalan tambah jernih seperti sebening kristal. Kemudian di sini masalah filter kan kita pakai under gravel ya teman-teman. Nah, alangkah baiknya memang under gravel ini kita kawinkan dengan jenis filter yang lain. Ini mesin 1200 cukup kencang juga ternyata. Nah, makanya saya tambahkan di sini tergantung cukup yang kecil aja. Kemudian untuk filter under gravel ini syaratnya ya, ini syaratnya biar dia hasilnya jernih maksimal. Itu yang pertama, ikan jangan terlalu banyak. Kalau misalkan di ukuran 40 cm seperti yang dicontoh ini ya, saya saranin ya sekitar 9 ekor ikan satu jenis saja ya. 9 ekor ikan neon bagus kayaknya. Terus nanti bagian dasar bisa ditambah udang. Kemudian bisa juga ditambah dengan beberapa keong 3 ekor atau 4 ekor, udah cukup kayaknya. Tetapi kalau memang kita itu senang dengan ikan, pengen ikannya ada banyak, nah itu berarti konsekuensinya kita harus nambahin ini teman-teman. Filter gantungnya ini kita lebih besarkan lagi levelnya yang di atas. Ini kan 501 ya. Nah bisa 502 atau 503, konsekuensinya gitu aja. Semakin banyak ikan, otomatis dia semakin banyak menyumbang amoniak atau kotoran di dalam akuarium kita. Baik teman-teman, semoga bermanfaat, bisa dipraktekkan, bisa jadi referensi. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Dan juga kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, komen aja di bawah. Kita ketemu lagi, tetap semangat, terus berkarya.